Oke, selamat siang. Kita belajar lagi di doser ya untuk 375 ya, sama-sama untuk kita melakukan P2H-nya. Saya akan tunjukkan lagi ya. Ini ada body bleed ya. Body bleed untuk doser 375 ini ya. Ya, tipenya untuk stockpile ini ya, yang dorong jadi body lebar ini. Jadi di ujung ini ya, ini cutting end bit ya namanya, yang ujung. Ya, kemudian ini adalah cuttingnya. Ya, cuttingnya bisa dibalik ini kalau memang sudah aus, bisa dibalik. Kalau end bitnya tidak bisa ya, ini end bit yang sudut pinggir ini ya, ini end bit ya. Jadi kalau dia sudah aus harus diganti, kalau ini masih bisa dibalik ya untuk cuttingnya. Oke, dicek itu bautnya ya, tidak ada kelonggaran, semuanya pastinya kuat, terpasang dengan kuat ya. Nih. Kemudian di sini ada til yang ini ya, ada rod til. Jadi untuk 375 ini terdapat 2 biji tilnya ya. Nah, kalau untuk di doser lain seperti D10 masih ada terdapat 1 til, dan ada juga yang fitur 2 til ya. Tapi yang sekarang ini 375-nya ada 2 til ya. Oke, yang kita cek itu kebocoran oli hidroliknya ya. Oli-olinya, pin-pinnya terpasang dengan baik ya. Kalau ini arm bleed ya. Arm bleed atau frame bleed. Oke. Kemudian ini yang melintang ini ya, ini apa namanya, frame juga ini, bracket ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini ada rod hidrolik ya, rod hidrolik untuk menaik turunkan bleed ya. Jadi root cylinder bleed namanya, ada 2 biji dipastikan ya. Pelumasannya ya, ini selang-selang pelumasannya. Oke, tidak ada keretakan. Kemudian di undercarriage ini adalah penggerak bagian bawah ya. Yang besar ini idler, kemudian ini ada track, ini shoe-nya, kemudian di dalam ini ada recoil spring ya untuk mengencangkan rantai. Kemudian di sisi bawah itu yang bulat-bulat itu roller, kemudian ini buginya, yang ini bugi, yang depannya itu roller. Jadi bugi ini memegang 2 biji roller untuk stabilnya. Kemudian yang bawah itu apa namanya, safety link ya, biar link tidak bergeser, tetap pada jalurnya. Oke. Kemudian di sini ada trunion. Ya, pastikan bautnya terpasang di frame bleed ini ya. Kuat, tidak ada kerenggangan di sini ya. Di sini bisa dilapisin ini. Hose hidrolik juga ada melewati di dalam sini, jadi antisipasi saat operasi ya, untuk menggerakkan til. Oke, kemudian di belakang ini final drip, ini sprocket ya. Jadi sebelum naik kita harus cek, pastikan dulu. Kemudian itu klip sal ya, atau emergency stop bisa juga digunakan sebagai klip sal. Kemudian itu part fuel ya, untuk pengisian fuel. Ini counterweight ya, atau pemberat belakang, karena ini tidak dilengkapi dengan ripper atau ripping ya, digunakan hanya untuk mendorong di stock file, jadi tidak dilengkapi dengan ripper, diberikan pemberat ya, counterweight, untuk membebani supaya pendorongannya lebih maksimal, tidak terjadi slip ya. Pastikan dia terpasang semua ya, pin-pinnya, baut-bautnya ini, supaya tidak jatuh saat kita lakukan pendorongan. Kemudian ini grease ya, greasing otomatis atau auto loop ya, pelumasan. Kita lihat di sisi bawah ya, sama juga, pastikan tidak ada kebocorannya ya teman-teman. Mungkin gelap ini, maaf tidak ada penerangan kurang. Oke, tidak ada kebocoran. Sebelah juga ini sama, ini sprocket ya, ini final dripnya, bautnya pasti terpasang kencang, tidak ada kebocoran. Sebelah juga ada roller ya. Oke. Dipastikan saat menaiki dan menuruni unit ya, kita menggunakan 3 titik tumpu ya. Ini adalah grill ya, grill, ini pegangan, ini tumpuan juga. Jadi harus berpegang dengan 2 tangan, berpijak dengan 1 kaki ya. Lanjut ke atas juga ada grillnya ya.
Yang dicek di sebelah kiri dengan kanan untuk undercarriage bagian bawah tetap sama seperti yang di sebelah. Oke, kita lihat ini bagian sebelah kanannya dulu ya. Oh maaf, sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Nah, di sini ada muffler yang besar ini. Ya, pastikan kita mengecek bagiannya tidak ada yang keboyong bocor ya. Nah, di sini tidak ada pambel kipas untuk radiator ya. Jadi dia kipasnya menggunakan hidrolik ya. Ada dari sisi depan. Kita pastikan tidak ada kebocoran oil cooler, intercooler, radiator di sini. Biasa ada tumpahan. Oke. Nah, kemudian ini turbo charger ya, ada di dalam dibungkusin. Tidak ada kebocoran saluran gas buang. Bautnya tetap kencang. Oke, ini bagian mesinnya ya. Sebaiknya nanti kebersihannya diperhatikan, sering-sering mencuci unitnya karena ini batu bara rawan mudah terbakar ya. Oke. Kemudian kita cek di sininya, sisinya ada ini oli damper, ada dipsticknya, sama semua pengecekannya, ada maksimal minimalnya. Kemudian di sini ada oli transmisi dan pengisiannya ya, itu dipsticknya ya. Ini dipsticknya, ini pengisiannya ya. Oke, kemudian di atas itu ada pengisian oli hidrolik ya, sama penguapan, tidak ada kebocoran. Oke, kita tutup lagi, ditutup semua. Kita lanjut sebelah kanan. Cek tadi di sisi sebelah kanannya teman-teman ya. Sekarang kita naik lagi di sisi sebelah kiri unit lagi ya. Oke, ini grillnya ya, berpegangan 3 titik tumpunya ya. Digunakan, jangan sekali-sekali meloncat dari unit ya. Oke, langsung sisi sebelah kirinya, tampak mesinnya seperti begini ya. Oke, ini ada fuel filter ya, kemudian ini filter oil filter ya, itu ada 2 biji oil filter. Ini oil filter, kemudian pengecekan oli oil engine di sini ya, dipsticknya. Ini dipstick, kemudian ini pengisiannya. Kita pastikan lagi tidak ada kebocoran oli engine, bahan bakar ya. Di filter kuat ya, ini sedikit agak bocor, mungkin perlu dikencangkan nantinya. Oke. Kemudian itu fuel pump ya, filter solar, kemudian ini air cleaner. Ini air cleaner ya. Kemudian ini ada DATS indikator yang berfungsi untuk mendeteksi udara yang masuk ke engine ya. Jadi biasanya dia berwarna merah. Kalau berwarna merah cukup ditekan sisi depannya, dia akan rilis warna kuning seperti begini. Kemudian di situ ada kolan untuk radiator ya, pendingin. Jadi cukup kita cek di situ aja. Dia harus posisi di full ya. Oke, radiator tidak ada kebocoran. Semuanya aman. Kita lanjut lagi ya, sambil kita tutup ya teman-teman. Oke, kemudian di sini baterai ya, pastikan kepala baterainya kencang ini ya, terminal baterainya kencang. Ini menggunakan baterai kering dia ya teman-teman ya, karena tidak ada pengisian untuk penambahan air akinya ya, air baterainya. Oke, kemudian dilanjut lagi, di sini ada water separator ya, dan banyak kabel-kabel ya, karena dipastikan tidak ada kabel yang terkupas, tidak ada terjadi shorting arus listrik, tidak ada endapan ya. Jadi sering dibersihkan, ini yang kotor ini dibersihkan agar dapat dilihat itu kualitas bahan bakarnya. Biasanya kalau dia kotor water separator, kita harus buang di bawahnya. Di video sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan tentang water separator, nanti lihat aja. Fungsinya dia menyaring bahan bakar, menyaring bahan bakar dengan fuel ya. Jadi kualitas fuel yang masuk ke dalam engine itu sudah bagus. Kemudian di sini ada wiper ya, air wiper. Pastikan terisi penuh ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Oke, setelah kita naik teman-teman di atas ya, nampak di sini. Ini untuk AC ya. Ini free cleaner AC, kemudian itu air cleaner untuk free cleanernya, intake air cleaner, itu muffler ya. Kemudian 2 itu hose hidrolik ya. Nampak bagus, tidak ada kebocoran. Kemudian
pengisian air radiator ada di depan sana ya, bisa dilihat juga. Kalau di sini reservoirnya tadi yang di dalam, itu adalah pengisian ya, pastikan tetap penuh ya. Oke, kemudian di dalam kabin seperti ini ya. Oke, coba kita masuk, nanti saya jelaskan. Oke, di sini ya nampak. Oke, di sisi sebelah kiri doser yang nampak ini adalah lock transmission ya. Biasa kita gunakan saat stop atau mau menjalankan unit. Ini kita bukanya gini ya. Ada gambar, sudah ada logonya itu, posisi lock. Ya. Ini adalah lock transmission atau digunakan saat parkir ya, biar unit tidak bergerak. Kemudian yang di sebelah sana adalah lock hidrolik. Ya, begitu juga saat kita mau menggerakkan hidrolik. Mana dia? Ya itu ya, pentolan itu. Nggak tepatnya begini. Lock hidrolik ada di sebelah kanan. Ini handle hidrolik, ini handle transmission. Ini locknya ya. Nah, locknya untuk merilis. Sama juga demikian ini. Dirilis. Ini posisi kunci. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian di sini ada dual tilnya ya. Ini untuk penggunaan dua til. Ada penggunaan satu til ya. Ini untuk memaju mundurkan dia ya. Tilnya untuk ya menentukan sudut potongnya. Kemudian ini untuk memiringkan kiri dan kanan ya, ini untuk gerakan hidrolik blade sana ya. Nah, ini ke kiri untuk miring ke kiri, kemudian ini untuk miring ke kanan ya. Dan ini untuk dual tilnya untuk menentukan sudut potongnya ya. Apa harus ke bawah atau ke atas ya. Nah, kalau ini kemiringan blade-nya, dan ini untuk menaikkan dan menurunkan blade ya. Ada keterangannya di sini. Oke, kemudian di sini biasanya kalau yang menggunakan raping, ini handle raping, ada juga keterangan di sini ya. Oke, penggunaan handle raping. Kemudian ini adalah klakson. Ini alarm fire, extinguisher ya untuk pemadam api. Sebelah kanannya di sini ada RPM atau gas ya. Usahakan posisinya di maksimal terus saat kita mengoperasikannya. Oke, perlengkapan saya rasa untuk di situ. Kemudian di sini ini lampu kerja, komponen lampu kerja ya. Ini lampu kabin, jadi lampu kerja bagian atas ya. Pastikan lampu kerja, lampu rotari hidup semua saat diaktifkan semua saat unit akan beroperasi ya. Oke, kemudian kita lihat panel ya di depan seperti begini ya. Kita on aja. Oke, saya jelaskan satu-satu. Di sini ada mode otomatiknya ya. Di sini kita lihat water temperature engine ya, engine water temperature. Bisa dilihat teman-teman. Engine water temperature jelas dia masih DC ya, belum panas karena belum dihidupkan. Ini sudah pernah saya jelaskan juga. Kemudian ini adalah meter fuel, ada di sini ya. Instrumen panelnya kemarin juga sudah saya jelaskan, baca lagi di instrumen panelnya ya, bisa dilihat. Kemudian ini adalah mode ya, mode kerja, ekonomik. Kemudian ini waktu servisnya, jam servis. Di atas adalah HM-nya ya, HM. Nah, di sini bisa kita lihat instrumen panel, karena unit masih terparking, dia akan dapat parking brake aktif. Yang ini ya, masih aktif. Nah, handle transmisi masih aktif. Di sini lock hidrolik masih aktif, terpasang ya, betul terpasang yang ini ya. Oke, jadi sebelum kita starting ya pastikan ini terpasang semua dulu, baru bisa dia dilakukan running ya, di running engine. Oke, bagaimana kita melakukan running ya? Oh, maaf, ini ada F1 R1, ini mode kerjanya. Ya, setting mode kerjanya, biarpun dia dalam mode begini, kita bisa masih tambahkan ya. Maaf ya, saya jelaskan lagi transmisi yang terlewatkan tadi. Oke, jadi mengoperasikannya itu harus transmisi posisi terbuka dulu locknya ya. Ya, di panel juga sudah mati. Ya, kalau saya pasang akan hidup. Nah, ini posisi saya lepas. Oke ya, ini terlepas. Untuk maju cukup ditekan maju ya. Untuk mundur ditarik mundur. Untuk netral tetap netral.
steering ke kiri kita goyang ke kiri, steering ke kanan tarik ke kanan ya. Usahakan saat steering RPM harus diturunkan ya. Begitu juga maju dan mundur, pastikan trek sudah berhenti berputar ya. Kemudian ini saat posisinya seperti begini, F1 R1, kalau memang kita tidak ingin merubah settingannya, dalam posisi demikian masih dapat kita tambahkan atau dikurangi ya. Misalnya saat maju kita menggunakan gear 1, rasanya kita kurang, bisa ditambahkan, dia akan naik. Nah, begitu juga mundur, kita perlu kecepatan tinggi karena dia F1 R2 settingannya ini ya. Masih bisa kita tambahkan lagi, mundurnya 2, kita pingin 3, tambahkan, silakan 3. Tapi idealnya kerja seperti begini ya, modenya F1 R1 ya. Itu dia bertambah. Bisa disetting di sini. Jadi cukup kita tambahkan di sini ya, pencet-pencet di sini dia akan berubah di settingannya di depan. Ini contohnya, saya tambah. Ini maju 2, mundur 2, F2 maju, R2 mundur ya teman-teman ya. Kalau untuk instrumen panel ini air conditioner ya, silakan di setel aja nanti. Oke, tata cara menghidupkan mesin bagaimana? Pastikan sudah melakukan P2H yang benar, kemudian parking brake terpasang ya. P2H itu mengelilingi unit, mengecek komponen-komponen mesin semuanya, mulai dari transmisi, damper yang tadi saya tunjukkan aman semua, tidak ada kebocoran, semua pin terpasang baik, undercarriage semuanya dicek dengan baik, komponen blade semua dicek dengan baik ya. Jadi kita pastikan unit kita aman. Sebelum menghidupkan, pastikan RPM kita di posisi yang paling bawah ya. Jadi jangan menaikkan RPM dulu, kemudian berikan aba-aba klakson 1 kali ya. Kita beri jeda sekitar 3 sampai dengan 5 detik, kemudian kita lakukan start. Oke, semua engine sudah hidup ya. Bila kita lakukan starting sampai dengan 3 kali, jangan dilanjutkan lagi ya. Jarak antara starting itu maksimal 20 detik ya. Jadi kita tahan kunci kontak, cek dalam tempo kurang lebih maksimal 20 detik. Jika engine tidak hidup, matikan lagi kunci kontaknya, biarkan dinamo start mendingin, baru kita lanjutkan start berikutnya. Kalau dengan sampai 3 kali fase, 3 kali kita lakukan starting tidak mau hidup, ya sebaiknya dihubungi mekanik ya. Oke, kita lihat di bagian bawah ya. Di sini ada deselator gas dan ini pedal brake ya, service brake. Jadi doser ini terbalik ya dengan unit pada umumnya. Jika dia ditekan, dia akan berkurang. Jika dilepas, dia akan naik RPM-nya. Oke. Setelah engine hidup, kita lakukan pemeriksaan instrumen panel. Apa ada informasi yang membahayakan unit atau kita? Ya kalau ini emisi ya, saluran emisi gas buang. Ini. Tidak, makanya ada logo daunnya ya, gas buang kita. Nanti kalau gas buang kita buruk itu akan naik ya. Oke, kalau instrumen panel lainnya ini silakan dipelajari nanti ya di komponen instrumen panel. Kalau ini sudah jelas ya logonya. Ini adalah temperatur oli transmission ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu lakukan tes blade ya. Oke, kita lepas locknya dulu ya, baru dinaikkan. Ini posisi naik blade ya. Kemudian bila mau ingin miring ke kanan, kita miringkan ke kanan. Ya, blade akan miring ke kanan. Bila mau ke kiri, kita akan kirikan lagi, dia akan ke kiri. Ya, jadi seperti begitu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kalau diturunkan tinggal diturunkan lagi. Ya, pastikan sebelum berjalan mengetes brake ya, itu dengan menggunakan transmisi. Nah, ya maju dulu kemudian kita brake. Mundur kita gunakan brake juga. Oke ya. Teman-teman. Oke, kita setelah idle 5 menit, semua instrumen panel aman. Ya,
kita melakukan pengetesan unit steering, ya, fungsi hidrolik, ya, lampu-lampu dihidupkan, kita siap untuk bekerja, ya. Gunakan safety belt, ya. Jangan terburu-buru, kenali lokasi kerja. Semoga selamat dalam pekerjaannya. Jangan lupa dukung channel saya, Yoga Gafur Channel yang sudah di depan. Silakan di komen jika tidak paham, di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya agar teman-temannya dapat belajar juga. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.